Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? It's nice to meet you again. In this video, I'm going to explain how to answer English items easily and quickly. In this video, there are some tricks that you need to know when you are taking the test. That's why it is very important for you to learn and understand this discussion so that you can do the English test easily and you will get good score and even satisfying score. Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah bahasa Inggris, yang mana pembahasan ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena di dalam video ini terdapat cara untuk mengerjakan ujian bahasa Inggris dengan cepat dan mudah. Jadi pembahasan soal dalam video ini tidak akan jauh dari soal ujian bahasa Inggris yang sesungguhnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan secara sesama. Oke, nah sekarang kita langsung ke soal yang pertama ya. Nah, di sini ada soal seperti ini. Nah, this is the name of the fruit. Nah, the monkeys like to eat it. Nah, berarti kita harus tahu dulu kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Nah, berarti ini ya, fruit. Nah, berarti this is the name of the fruit. Nah, ini adalah nama buah-buahan. Oke, the monkeys like to eat it. Nah, berarti monkey. Nah, kata kuncinya monkey. Monkey itu berarti monyet ya. Monyet suka memakannya. Nah, berarti makanan kesukaan monyet yaitu apa? Nah, kita lihat jawaban yang ada di sini. Nah, yang A ada guava. Nah, guava berarti artinya jambu biji ya. Nah, jambu biji berarti bukan kesukaan monyet ya. Nah, yang B ada grape. Nah, grape artinya anggur. Nah, berarti anggur juga bukan ya. Nah, kemudian yang C ada apple. Nah, apple berarti apel. Nah, berarti apel juga bukan ya. Nah, kemudian yang D ada banana. Nah, banana artinya pisang. Nah, berarti jawabannya adalah banana ya. Karena banana adalah pisang dan pisang adalah makanan kesukaan monyet. Nah, jadi jawabannya adalah yang D ya, yaitu banana. Oke, next. Oke, kemudian ada soal yang kedua. Nah, di sini ada soal my father always heals patients in the hospital. He is a. Nah, jadi my father, ayah saya selalu. Nah, kata kuncinya di sini heal. Nah, heal itu menyembuhkan ya. Patient yaitu pasien. Berarti my father always heal patient in the hospital. Nah, ini hospital, kata kuncinya juga ya. Kita sudah tahu pasti ya, hospital itu artinya rumah sakit. Nah, berarti ayah saya selalu menyembuhkan pasien di rumah sakit. Nah, berarti dia itu seorang apa kalau bekerja di rumah sakit. Nah, kita lihat ya pilihan yang ada di sini. Nah, yang A ada dokter. Nah, dokter artinya dokter ya, dokter. Nah, berarti kita pilih yang ini jawabannya ya, karena yang A adalah dokter ya. Dokter artinya dokter. Nah, berarti ini jawaban yang sesuai untuk soal yang ini ya, nomor 2, karena yang suka menyembuhkan pasien di rumah sakit itu yaitu dokter ya. Kalau jawaban yang lain pilot itu pilot, yang C teacher itu guru, yang D farmer itu petani. Berarti yang lainnya salah jawabannya ya, tidak tepat. Nah, berarti jawaban yang benar adalah A, yaitu dokter. Dokter. Oke, next. Oke, nah berikutnya ada soal nomor 3. Nah, di sini ada soal, nah, Angga and Madonna will go holiday to the beach. Nah, titik-titik di sini. Nah, kita lihat di sini ada jawaban yang A ada yesterday, nah 2 days ago, next week, dan last week. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya yaitu will. Nah, kita lihat di sini ada kata kunci will. Nah, will itu yang artinya akan ya, akan. Berarti Angga dan Madonna akan pergi
liburan ke pantai. Nah, berarti kalau akan berarti belum terjadi ya. Nah, kegiatannya atau kejadiannya belum terjadi. Nah, berarti akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita pilih jawabannya yang tepat. Nah, berarti A, yesterday. Nah, yesterday artinya kemarin ya. Nah, berarti bukan ini. Karena kalau kemarin berarti kegiatannya atau kejadiannya sudah berlalu. Nah, kemudian yang B ada 2 days ago. Nah, berarti 2 hari yang lalu. Ago itu yang lalu ya. Nah, berarti kalau 2 hari yang lalu berarti sudah terjadi di masa lampau. Nah, kemudian ada yang C yaitu next week. Nah, next week itu berarti artinya minggu depan ya atau minggu selanjutnya. Nah, next itu artinya berikutnya atau selanjutnya. Jadi minggu berikutnya atau minggu depan. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Nah, kalau yang D kan last week berarti minggu lalu, berarti sudah berlalu. Nah, kalau C next week, nah minggu depan atau minggu berikutnya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah C. Nah, jadi kita perlu mengingatnya ya, kita perlu perhatikan bahwa kalau ada soal will, nah will itu akan ya, berarti kejadiannya belum terjadi ya. Nah, dan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita berarti cari jawaban yang sesuai yaitu next week. Nah, minggu depan. Oke, next. Oke, nah di sini ada soal ini ya, hitungan. Nah, soal yang keempat. Nah, di sini ada soal 25 plus 37 equals. Nah, berarti kita harus tahu dulu arti dari pertanyaannya atau soalnya ya. Nah, kita lihat 25. Nah, berarti berapa 25? Nah, 25 itu berarti 20 kan 20, 5 5 berarti 25. Kemudian ada plus. Nah, plus ini artinya tambah ya untuk penjumlahan. Nah, plus 37. Nah, 30 berapa? Nah, 30 itu 30, 7. Nah, equal sama dengan ya, ini equal artinya sama dengan berarti. Nah, jadi artinya 25 plus 37 equals 25 ditambah 37 sama dengan kita hitung ya, 25 tambah 37 berarti jawabannya berarti kita tambahkan dulu ya, 20 dan 30 berarti 50 ya. Kemudian 5 tambah 7 yaitu 12. Nah, berarti jawabannya 62. Nah, kita cari jawaban yang 62. Nah, yang A ada jawaban 52. Nah, kalau 52 berarti 52. Nah, kemudian yang B. Nah, 62. Nah, 6 itu 6, T itu 60. Itu 2. Nah, berarti 60 itu adalah 62. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, yang ini. Nah, kita langsung aja jawab. Kalau udah ketemu jawabannya, langsung kerjakan soal berikutnya ya. Nah, ini berarti jawaban yang tepat adalah yang ini, 62. Nah, 62. Oke, next. Oke, masih soal hitungan ya. Nah, di sini ada soal 98 minus 56 equals. Nah, di sini 98 berapa? 9 itu 9 ya. T itu puluhan ya, ingat T itu puluhan. Berarti 98. Nah, minus dikurangi ya, dikurangi. Berarti 98 dikurangi 56 ya, sama dengan kita hitung lagi ya. Nah, hitung lagi. Nah, berarti 98 kurangi 56. Nah, kita hitung dulu. Nah, 90 dikurangi 50 berarti 40. Nah, kemudian yang 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, berarti jawabannya 42. Nah, kita cari jawaban di sini. Nah, yang A ada 42. Nah, 42 itu artinya 42 ya, yaitu 40 itu kan 40.
Nah, itu 2. Nah, berarti 42. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, yang ini 42. Nah, kalau yang lain kan, nah berarti kalau udah ketemu jawaban yang tepat, nah berarti jawaban yang lainnya salah ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini, yang A, 42. Oke, next. Oke, kemudian ada soal nomor 6. Nah, di sini ada soal 5 times 6 equals. Nah, kita lihat ya, kalau ini mudah ya, angka satuan ya. 5 itu 5. Nah, times, nah berarti times itu artinya kali ya, dikali. 6 sama dengan, nah equals, nah berarti 5 dikali 6 sama dengan, nah kita pasti sudah tahu ya jawabannya karena ini mudah. Nah, 5 kali 6 berarti jawabannya 30. Nah, kita cari jawaban yang 30. Nah, yang A ada 28. Nah, 28 artinya 28 ya. Kemudian yang B 30. Nah, berarti 30 itu artinya 30. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu 30 yang artinya 30. Nah, kalau udah ketemu jawaban, kita langsung kerjakan ke soal berikutnya ya. Oke, nah berikutnya masih tentang hitungan ya. Nah, di sini ada soal 150 divided by 3 equals. Nah, di sini kita harus tahu dulu. Nah, arti dari jumlah ya, jumlah hitungan ini. Nah, berarti 100 itu adalah 100 ya, 50 50. Berarti 150 itu 150. Nah, kemudian divided by. Nah, divided by itu artinya dibagi ya, dibagi. Nah, berarti 3 sama dengan, nah berarti 150 dibagi 3 sama dengan, nah berarti kita hitung lagi ya, berarti 150 bagi 3. Nah, berarti jawabannya adalah 50 ya. Nah, 50. Nah, kita cari jawaban yang jumlahnya 50. Nah, yang A ada 45. Nah, 45 artinya 45. Kemudian yang B ada 50. Nah, 50 itu artinya 50. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu 50. Yang artinya 50. Nah, begitu ya. Oke, next. Oke, kemudian ada soal berikutnya, ini masih tentang hitungan ya. Oke, nah kita lihat dulu soalnya, baca dulu. Nah, yesterday Maria bought 3 kilos of egg at 26,000 rupiah, 2 kilos of apple at 25,000 rupiah, and 3 bars of chocolate at 30,000 rupiah. So, Maria paid. Nah, ini penjumlahan ya. Nah, jadi yang artinya kemarin ya, Maria membeli 3 kilo telur ya di harga 26.000. Kemudian 2 kilo apel di harga 25.000 dan 3 batang coklat ya di harga 30.000. Nah, jadi Maria harus membayar berapa? Nah, kita jumlahkan saja ya. Nah, jumlahkan saja harga yang ada di sini. Nah, pay itu membayar ya, paid. Nah, bentuk past tense dari pay. Nah, yang artinya membayar. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan aja harga yang harus dibayar oleh Maria. Nah, kita jumlahkan. Nah, di sini ada yang pertama ada harga telur ya, 3 kilo telur yaitu 26.000, kemudian 2 kilo apel 25.000 dan 3 batang coklat 30.000. Nah, kita jumlahkan, nah 26 ditambah 25.000, nah berarti 26.000 ditambah 25.000 ya jawabannya 51.000. Nah, kemudian 51.000 ditambah 30.000, nah jumlahnya berarti 81.000. Nah, 81.000 ya. Nah, kita cari yang jawabannya 81.000 atau 81.000 ya. Nah, kita cari jawabannya. Yang A ada
70.000 rupiah. Nah berarti 70, nah berarti 70 ya, 1000 itu 1000. Nah berarti yang A 70.000 rupiah. Nah berarti salah ya jawabannya. Nah kemudian yang B 75.000 rupiah. Nah ini berarti 75.000 rupiah, masih salah. Nah kemudian yang C 80.000 rupiah. Nah berarti ini 80.000 rupiah. Nah ini masih salah juga ya. Nah kemudian yang D 81.000 rupiah. Nah berarti ini 81.000 rupiah. Nah berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya, yaitu 81.000 rupiah. Nah 81.000 atau 81.000 rupiah. Nah itu ya jawabannya, yang ini yang D. Oke, next. Nah kemudian ada soal ini ya, masih hitungan juga ya. Nah Ujang enters the first grade of elementary school in 2010. Nah he studies for 6 years in his school. He will graduate from his school in. Nah jadi Ujang, nah artinya Ujang enter itu masuk ya, masuk kelas 1. Nah first grade, kelas 1, kelas pertama. Nah kelas 1 elementary school SD ya. Jadi Ujang ini masuk kelas 1 SD nah di tahun 2010. Nah he studies for 6 years. Nah jadi dia belajar selama 6 tahun di sekolahnya. Nah jadi dia akan lulus dari sekolahnya itu tahun berapa? Nah berarti tinggal tambahkan saja ya. Nah 2010 nah ditambah 6. Nah 2010 tambah 6. Nah berarti 2016 ya. Nah kita cari yang jawabannya 2016. Nah berarti jawabannya yang C ya, yang ini. Karena 20 atau 2010 tambah 6 tahun. Nah berarti hasilnya 2016 ya. Nah ini jawaban yang tepat adalah yang C, 2016, 2016. Oke, next. Oke, kemudian nah soal yang 10 ke 10. Nah, di sini ada soal what do you say if you want to ask about someone's age. Nah, yang artinya berarti apa yang akan kamu katakan jika kamu ingin menanyakan umur seseorang. Nah age itu umur ya, age. Nah kita kan pasti tahu ya bagaimana cara menanyakan umur. Nah kita lihat di sini ada pilihan jawaban. Yang A how old are you. Nah how old are you. Nah berarti yang artinya berapakah umurmu. Nah old itu kan tua ya, tua artinya ya. Berarti seberapa tua kamu atau berapa umurmu ya, berapakah umurmu. Nah berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, yaitu how old are you, berapakah umurmu. Nah ini, nah old itu tua ya, berarti jawabannya yang ini, yang A. Kalau how are you kan apa kabar. Kalau where do you live, nah di mana kamu tinggal. Kalau where do you come from, nah dari mana kamu berasal. Nah berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, how old are you. Oke, next. Nah, di sini ada soal menyusun kata ya, menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Nah, di sini ada soal dengan urutan Diana's playing hobby is basketball. Nah, kita susun kata-kata yang acak ini ya, kata acak ini menjadi kalimat yang benar, yang tepat, atau menjadi kalimat yang tersusun. Nah, the good arrangement of the words to make a good sentence is, nah jadi susunan kata yang benar atau yang tepat ya untuk membuat kalimat adalah, membuat sebuah kalimat adalah, nah kita lihat ya, kita harus menemukan subjeknya dulu. Nah subjeknya itu apa? Nah subjeknya itu bisa Diana ya, Diana atau playing basketball. Nah kemudian setelah subjek itu harus diikuti kata kerja ya. Nah di sini ada pilihan yang A. Nah playing basketball Diana's hobby is. Nah berarti bermain basketball
Nah, hobi Diana adalah. Nah, ini berarti kurang tepat ya. Nah, kurang tepat kalau is-nya ada di sini. Nah, setelah basketball, nah itu baru bisa ya. Nah, bisa karena is-nya ada di akhir, berarti ini salah ya jawabannya. Nah, kemudian yang B, playing basketball is hobby Diana's. Nah, ini juga salah ya. Nah, karena bermain basket adalah Diana hobi. Nah, ini berarti salah juga ya. Karena harusnya ini Diana dulu ya, baru hobi. Nah, kemudian yang C, Diana's hobby playing is basketball. Nah, berarti hobi Diana bermain adalah basketball. Nah, bola basket. Nah, ini juga masih salah ya, karena isnya ada di sini. Kemudian yang D, nah Diana's hobby is playing basketball, yang artinya hobi Diana adalah bermain basketball atau bola basket. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya. Nah, berarti hobi Diana adalah bermain bola basket. Nah, ingat setelah subjek. Nah, kita cari dulu subjeknya yang mana. Nah, subjeknya yaitu ini, Diana's hobby. Nah, hobi Diana. Nah, setelah subjek kita harus diikuti ya. Setelah subjek itu harus diikuti kata kerja. Yang mana kata kerjanya? Yang itu yakni kata kerja to be ya. Yang ada di sini adalah kata kerja to be, yaitu is. Nah, is. Nah, berarti setelah subjek harus ada kata kerja. Nah, berarti setelah Diana's hobby is playing basketball. Nah, berarti ini ya pelengkapnya. Nah, jadi hobi Diana adalah bermain basket. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya, yang ini. Oke, next. Nah, kemudian soal yang ke-12. Nah, ini masih menyusun kata ya. Nah, di sini ada kata comes, friend, Bandung, from, my, Japa, west. Nah, the correct arrangement of the words is. Nah, jadi urutan yang tepat dari kata tersebut adalah, nah kita lihat dulu, cari dulu subjeknya ya. Subjeknya yang mana? Nah, kita subjeknya berarti kita cari subjeknya di sini berarti seseorang ya, seseorang. Nah, berarti friend. Nah, ini friend itu teman ya, teman. Nah, berarti my friend. Nah, teman saya. Nah, kita lihat. Nah, kita cari jawaban yang tepat. Nah, di sini ada pilihan yang A, come from Bandung, West Java, friend mine. Nah, ini udah salah ya, karena berasal dari Bandung. Nah, Jawa Barat, temanku. Nah, ini udah salah ya. Nah, kemudian my Bandung comes from friend West Japan. Ini Bandungku. Nah, berasal dari teman Jawa Barat. Nah, ini udah salah ya, karena Bandung itu bukan subjek. Nah, tidak bisa dijadikan subjek di sini. Kemudian my friend comes from West Java, Bandung. Nah, teman saya berasal dari Jawa Barat, Bandung. Nah, ini bisa ya. Nah, ini karena subjeknya adalah my friend. Nah, my friend. Jadi, nah berarti subjeknya my friend ya. Tapi ini kurang tepat karena harus diikuti nama kota dulu ya. Baru diikuti nama provinsi. Nah, berarti kita lihat jawaban yang D. Nah, my friend comes from Bandung, West Java. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini, yang D ya. Yang artinya teman saya berasal dari Bandung, West Java. Nah, berarti ini harus diikuti oleh kota dulu ya, nama kota ya. Berarti daerah yang terkecil, paling kecil. Nah, kemudian diikuti oleh nama provinsi ya, yang daerah yang lebih luas lagi. Berarti my friend comes from Bandung, West Java. Yang artinya temanku berasal dari Bandung, nah Jawa Barat. Nah, berarti harus diikuti nama kota dulu ya setelah ini. Setelah kata kerjanya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. My friend comes from Bandung, West Java. Oke, next. Nah, kemudian ada soal ini tentang hari ya, nama-nama hari. Nah, di sini ada soal yesterday was Sunday, tomorrow is. Nah, kita harus tahu dulu kata kunci. Nah, kata kunci dan nama-nama hari ya. Nah, kata kuncinya adalah yesterday. Nah, yesterday itu artinya kemarin ya. Kemarin adalah Sunday. Nah, Sunday itu berarti hari Minggu. Nah, berarti kemarin adalah hari Minggu. Tomorrow is, nah tomorrow itu besok ya. Besok adalah, nah berarti kalau kemarin hari Minggu,
besok hari apa? Nah, berarti kalau kemarin hari Minggu, sekarang hari Senin. Nah, berarti sekarang itu hari Senin ya, kalau kemarin hari Minggu. Nah, berarti setelah besok itu hari apa? Nah, setelah Senin berarti hari Selasa ya. Nah, kita cari jawaban yang Selasa, jawabannya Selasa. Nah, kita lihat yang A ada Tuesday. Nah, Tuesday itu hari Kamis ya. Nah, berarti bukan ini jawabannya. Nah, kemudian yang B ada Tuesday. Nah, Tuesday itu hari Selasa. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu hari Selasa, yaitu Tuesday. Nah, ingat kalian harus mempelajari, berarti harus mempelajari nama-nama hari ya. Mulai dari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, nah Thursday, Friday, Saturday. Nah, berarti harus mempelajari nama-nama hari supaya bisa menjawab soal seperti ini. Oke, next. Oke, nah di sini ada soal cerita ya, soal teks. Nah, jikalau ada soal teks ya yang panjang seperti ini, nah kita caranya, triknya atau tipsnya, caranya tidak usah dibaca dulu semua ya, karena ini akan membuang waktu. Nah, membuang waktu kalau kita harus membaca dulu semua teks ini, karena teks ini kan panjang ya. Jadi, nah kalau dibaca dulu akan membuang waktu, akan menyita waktu kita ya, akan menghabiskan waktu kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjawab soal yang ada teks panjang gini tanpa harus dibaca dulu. Nah, caranya gampang ya, kita harus membaca dulu soalnya ya, soalnya seperti apa atau soalnya menanyakan apa. Nah, kita lihat dulu soalnya seperti apa. Nah, di sini soalnya seperti ini ya. How many people live in Cinderella's house? Nah, berarti artinya kita harus tahu artinya ya. Berarti how many itu berapa banyak ya. People itu orang, live itu tinggal. Nah, berarti berapa orang, berapa banyak orang yang tinggal di rumah Cinderella. Nah, rumah Cinderella. Nah, kita berarti soal ini menanyakan berapa orang ya yang tinggal di rumahnya Cinderella. Nah, baru kalau udah tahu maksud dari pertanyaannya, nah kita tinggal cari jawaban di teks tersebut. Nah, kita lihat lagi ya teksnya. Nah, di sini ada soal once upon a time. Nah, pada suatu hari atau pada suatu waktu, there lived a beautiful girl. Nah, tinggallah seorang gadis cantik. Nah, her name was Cinderella. Nah, namanya adalah Cinderella. Her parents died. Nah, orang tuanya meninggal. So she lived with her stepmother. Nah, jadi dia tinggal bersama ibu tirinya. Nah, stepmother ibu tiri. And two stepsister. Nah, dan dua adik tirinya atau dua saudara perempuan tirinya ya. Nah, bisa adik, bisa kakak ini, bisa dan dua kakak tirinya. Nah, Cinderella had to do everything in the house by herself. Nah, berarti Cinderella harus melakukan segala sesuatu sendirian di rumahnya ya, atau harus melakukan segala sesuatu di rumahnya sendirian atau oleh diri sendiri ya, sendiri. Nah, berarti di sini kita lihat. Nah, berarti kan tadi soalnya menanyakan berapa orang ya yang tinggal di rumah Cinderella. Nah, kita lihat. Nah, berarti di sini Cinderella tinggal bersama ibu tirinya dan dua kakak tirinya ya. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Nah, Cinderella tambah ibu tiri berarti 2, tambah 2 kakak tiri. Nah, berarti 4 ya. Nah, berarti yang tinggal di rumah Cinderella itu ada 4 orang. Nah, berarti kita sudah tahu jawabannya ya. Nah, sampai sini kita tinggal pilih jawabannya. Tidak perlu melanjutkan untuk membaca lagi ya, karena kita sudah menemukan jawabannya untuk soal yang tadi ya, untuk pertanyaan yang tadi. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, berarti tadi kan ada 4 orang ya yang tinggal di rumah Cinderella. Nah, kita cari jawabannya. Yang A ada 2, nah 2 itu 2. Kalau yang B 3 itu 3, yang C 4, nah itu 4. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya, yaitu 4, yang artinya 4. Oke, next. Nah, di sini ada masih soal seputar teks ya yang barusan. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, who helped Cinderella to go to the palace? Nah,
Nah, kita harus tahu artinya apa ya. Nah, who itu siapa ya? Help itu menolong atau membantu ya. Jadi siapa yang menolong atau membantu Cinderella to go to, nah untuk pergi ke, nah to itu bisa ke atau untuk ya, go itu pergi, berarti to go to the palace. Nah, palace itu istana ya. Jadi siapa yang menolong Cinderella untuk pergi ke istana? Nah, kita cari lagi jawabannya ya dari teks. Nah, jadi kita cari siapa penolong Cinderella. Nah, kita lanjut lagi baca ya paragraf berikutnya. Karena tadi di paragraf pertama tidak ada ya, tidak membahas tentang penolong Cinderella. Nah, jadi kita lanjut lagi membaca ke paragraf berikutnya. Nah, one day, suatu hari, the king wanted to find a wife for the prince. Nah, jadi suatu hari sang raja ingin menemukan istri ya, ingin menemukan istri untuk sang pangeran. So he invited all beautiful girls to come to the palace. Nah, jadi dia mengundang seluruh gadis cantik untuk datang ke istana. Nah, Cinderella wanted to go. Nah, Cinderella ingin pergi. But her stepmother didn't give permission to her to go to the party. Nah, tapi ibu tirinya tidak memberinya izin ya untuk pergi ke pesta tersebut. Nah, so the stepsister went to the palace. Nah, but Cinderella was at home alone. Nah, jadi kakak tirinya ya pergi ke istana tersebut, tapi Cinderella di rumah sendirian. Oke, nah di sini tidak ada ya, belum ada jawabannya karena belum dibahas tentang penolong Cinderella. Nah, kita lanjut lagi membaca ke paragraf berikutnya. Nah, Cinderella was sad and cried in her bedroom. Cinderella sedih dan menangis di kamarnya. Luckily, nah untungnya, there came the angel. Nah, jadi untungnya datanglah sang bidadari. Nah, angel itu bidadari. Nah, the angel changed Cinderella into a beautiful girl. Nah, berarti sang bidadari tersebut merubah Cinderella menjadi gadis yang cantik. When Cinderella was in the palace, nah the prince saw her and fell in love with her. Nah, jadi saat Cinderella berada di istana tersebut, nah sang pangeran melihatnya ya dan jatuh cinta kepadanya. Nah, berarti dari sini Cinderella sudah bisa pergi ke istana ya. Nah, sudah bisa pergi ke istana. Nah, berarti siapakah yang menolong Cinderella untuk bisa pergi ke istana? Nah, berarti jawabannya adalah ini angel. Angel itu bidadari ya. Karena di sini there came the angel. Nah, datanglah sang bidadari. Nah, sang bidadari ini bisa menyelamatkan atau membantu Cinderella untuk pergi ke istana ya. Nah, berarti kita cari jawabannya yang ada angel. Nah, di sini kita cari ya pilihannya. Nah, yang A ada the king. King itu raja ya. Kemudian the prince. Prince itu pangeran. Yang C ada the angel. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya, yaitu the angel, sang bidadari. Oke, baiklah. Jadi itu tadi ya pembahasan untuk soal ujian sekolah bahasa Inggris. Nah, yang mana soal atau pembahasan soal ini sangat penting ya untuk dipelajari dan dipahami, karena kalau kita sudah bisa memahami dan mempelajari pembahasan ini, kita akan bisa mengerjakan soal bahasa Inggris dengan mudah ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini dapat dimengerti, bisa membantu siswa kelas 6 semuanya ya untuk membahas atau untuk mengerjakan soal bahasa Inggris. Nah, baiklah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Nah, jikalau ada pertanyaan ya tentang soal bahasa Inggris ini, bisa ditinggalkan di kolom komentar ya, atau misalkan kurang paham, bisa ditonton lagi, atau kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, baiklah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini.
Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.